Baik, selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Royan Fat dengan NIM 220856119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Deteksi Kecelakaan Lalu Lintas Otomatis pada Rekaman CCTV Indonesia menggunakan Deep Learning. Adapun jurnal ini ditulis oleh Adam Reski, Abdullah Bagir, David Pameran, dan Faisal Mahruz dan dipublikasikan dalam Buletin Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi volume 1 nomor 1 pada Oktober 2023. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Deep Learning. Baik, mari kita mulai dengan latar belakang. Seperti apa yang kita ketahui, kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius di Indonesia yang seringkali mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Pengawasan lalu lintas menggunakan CCTV dalam skala besar sebenarnya sangat potensial, namun memerlukan sumber daya manusia yang besar dan sulit untuk implementasi dalam skala besar juga. Permasalahan utamanya yang diangkat dalam jurnal ini adalah bahwa arsitektur deep learning yang ada seringkali memiliki beban komputasi yang tinggi karena kompleksitasnya. Hal ini menjadi tantangan signifikan untuk implementasi deteksi kecelakaan secara real time. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun menunjukkan akurasi tinggi, modelnya memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga menghasilkan beban komputasi yang berat. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan dalam jurnal ini adalah menggunakan teknologi deep learning untuk mendeteksi kecelakaan lalu lintas secara otomatis pada rekaman CCTV Indonesia, dengan fokus utama pada pengembangan model yang memiliki beban komputasi yang ringan. Berikutnya ada tujuan penelitian dan metodologi utama. Eh, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah model deteksi kecelakaan dengan beban komputasi yang ringan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan metodologi utama yang terdiri dari beberapa tahap. Yaitu yang pertama di sini untuk deteksi objek, mereka menggunakan arsitektur YOLO V8 pada video CCTV Indonesia. Kedua, mereka mendeteksi adanya anomali atau kejanggalan dalam video. Kemudian digunakan metode Simple Moving Average atau SMA. Dan ketiga, frame video yang terindikasi memiliki anomali tertinggi kemudian akan diklasifikasikan menggunakan metode CNN MobileNet V2 untuk menentukan apakah itu kecelakaan atau bukan. Seperti yang ditujukan oleh flowchart tersebut. Berikutnya, sekarang kita masuk ke detail proses dan data yang sering digunakan. Untuk akuisisi data, peneliti menggunakan rekaman CCTV lalu lintas dari berbagai sumber di Indonesia seperti Twitter, YouTube, dan siaran publik untuk pengembangan deteksi objek dengan YOLO V8. Sementara itu, untuk melatih model klasifikasi kecelakaan mobil Net V2, digunakan dataset kecelakaan yang berisi dari 989 gambar berformat JPEG dari Eagle. Dalam proses deteksi dan pelacakan, YOLO V8 bertugas mendeteksi objek dan menentukan bounding box-nya. Kemudian, algoritma bytrack digunakan untuk melacak pergerakan objek tersebut antar frame. Selanjutnya, untuk deteksi anomali, metode SMA mengkalkulasikan rata-rata pergerakan objek, dan anomali akan terdeteksi jika gerakan aktual objek melebihi threshold yang ditentukan dari nilai SMA tersebut. Akhirnya, pada proses klasifikasi, frame dengan anomali tertinggi akan diinput ke model MobileNet V2, dan MobileNet V2 di sini dipilih karena efisiensinya terutama fitur Deepwise Separable Convolution yang dapat meringankan beban komputasi. Adapun hasil dan deteksi dan klasifikasi, di sini mari kita lihat hasil yang diperoleh dari penelitian ini untuk deteksi objek menggunakan model YOLO V8. Di sini menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengklasifikasikan objek kendaraan seperti mobil dan sepeda motor pada dataset CCTV Indonesia.
Dengan confidence rate yang mampu mencapai 0,90 pada gambar tersebut. Dan ini juga ada metode SMA yang juga berhasil dalam mendeteksi anomali pada video yang berisi insiden lalu lintas, seperti yang saya lihat pada contoh histogram ini. Dan hasil deteksi anomalinya pada gambar sebelahnya. Untuk klasifikasi kecelakaan menggunakan mobil Net V2 seperti yang dirangkum dalam tabel 2 di slide berikutnya ini. Nah, model ini mencapai akurasi yang sebesar 0,89. Ya, secara lebih detail untuk kelas kecelakaan, presisinya yaitu 0,97 dengan recall 0,79 dan F-score-nya 0,87. Pada slide berikutnya, salah satu fokus utama pada hasil dan beban komputasi ini, fokus utama penelitian ini adalah beban komputasi. Dari tabel 3 di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata beban komputasi model yang diusulkan adalah 21 milidetik per frame. Ketika dibandingkan dengan metode yang lain, seperti yang terlihat pada tabel 4 di sini, metode RCNN dari penelitian memiliki beban komputasi 24 milisecond per frame dengan akurasi 0,93 dan metode RCNN pada penelitiannya memiliki beban komputasi yaitu 46,1 milisecond per frame dengan akurasi 0,90. Sementara itu, metode yang diusulkan dalam jurnal ini memiliki beban komputasi 21 milisecond per frame dengan akurasi 0,89. Analisisnya adalah model yang diusulkan berhasil menunjukkan beban komputasi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan akurasi yang lebih kompetitif, hal ini menurut penulis disebabkan oleh kompleksitas model yang dikembangkan lebih ringan. Dan dalam pembahasan, peneliti juga menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil, di antaranya adalah iluminasi dan kualitas rekaman. Kondisi seperti hujan atau resolusi video yang rendah dapat memperburuk proses deteksi anomali. Selain itu, perbedaan kondisi antara data training dan data deteksi, serta resolusi area target pada frame anomali juga turut memengaruhi prediksi. Untuk kesimpulan utamanya dari jurnal ini adalah bahwa model yang diusulkan mampu mendeteksi frame yang memiliki anomali menggunakan metode SMA dan kemudian berhasil mengklasifikasikannya menggunakan mobile V2 dengan akurasi 0,89. Lebih penting lagi, model ini memiliki waktu proses rata-rata 21 milisecond per frame yang menentukan beban komputasi ringan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi konsiderasi untuk pengembangan model deteksi kecelakaan real time yang lebih baik di masa depan. Adapun yang terakhir yaitu eh, kelebihan dan keterbatasan berdasarkan jurnal dan review ini yang telah dilakukan. Beberapa kelebihan utama dari penelitian ini adalah fokusnya yang kuat pada beban komputasi ringan yang sangat krusial untuk implementasi yang skala besar, penggunaan arsitektur yang dikenal efisien seperti YOLO V8 dan MobileNet V2, serta pendekatan dua tahap yang logis dan menggunakan data CCTV Indonesia juga menjadi nilai tambah. Namun ada beberapa keterbatasan juga yang diakui oleh peneliti, di antaranya ada akurasi klasifikasi yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Peneliti menyarankan penggunaan metode CNN pre-training lainnya dan atau melakukan data preprocessing yang lebih baik serta menurunkan laju frame untuk mempercepat deteksi dan menurunkan beban komputasi. Baik, demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya.